Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan Bab 296 Trik Iblis Darah. Gerbang jahat darah terletak di pegunungan. Pegunungan ini sangat aneh, cahaya darah merah, jadi gunung ini disebut Gunung Darah. Jadi sangat mudah untuk menemukan pegunungan ini. Zuoyu sekarang melihat awan berwarna merah darah di atas langit jauh, dan pegunungan di bawah awan itu. Gerbang iblis darah dibangun di pegunungan. Zuoyu membuat astrolabe sedikit lebih tinggi, bersembunyi di awan, melepaskan Lingyan, dan mengamati sekeliling untuk melihat apakah ada orang dari sekte iblis darah yang menyergap di sini. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat banyak orang berpakaian hitam. Pria bertopeng hitam itu berada di hutan di bawah, bersembunyi di pohon. Hutan ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki pegunungan Scarlet, dan banyak kultivator biasa dari jalan ajaib tidak bisa terbang, jadi mereka hanya bisa berjalan ke gerbang setan darah dengan berjalan kaki. Setelah mengetahui hal ini, Zuoyu segera kembali dengan mengendarai astrolabe. Ketika dia kembali ke pasukan besar pembudidaya kasual setan, dia menemukan bahwa ada puluhan ribu lebih pembudidaya setan berkumpul di sana. Dia memberitahu lelaki tua Hei informasi yang dia temukan di jalan. Kalau begitu mari kita bunuh orang-orang itu dulu. Kata lelaki tua Hei, memberi isyarat kepada sekelompok orang di alam Tongsuan untuk mempercepat dan maju untuk memusnahkan murid-murid sekte Suesha yang sedang menyergap. Zuoyu mengendarai astrolabe ke depan lagi, membimbing para pembudidaya biasa dari jalan ajaib itu, dan Dong Yun juga mengikuti dan duduk mengobrol dengan Momokyo. Kakak senior, penyergapan itu ada di bawah, kalian lakukan. Kata Zuoyu menunjuk ke bawah. Dong Yun melepaskan kekuatan mentalnya untuk menjelajah, dan tiba-tiba menemukan bahwa ada ribuan orang di bawah, semuanya adalah murid dari sekte iblis darah. Dia mengerutkan kening, lalu membentuk cetakan tangan dan melepaskan kekuatan gaib, dan melihat bahwa tanah di bawah segera mengguncang dengan gila-gilaan. Para pembudidaya iblis itu juga tiba saat ini, memusnahkan semua murid dari sekte darah jahat ini. Setelah menyelesaikan penyergapan ini, Zuoyu mengendalikan astrolabe dan terus terbang ke depan. Saat ini, ada orang tambahan di astrolabe, dan Dong Yun tetap di atasnya. Dia sepertinya menikmati duduk di astrolabe, makan memegang buah roh, melihat awan indah berwarna darah di kejauhan, berbicara dan tertawa dengan Momokyo. Ini membuat Zuoyu sangat tertekan. Jika hanya ada dia dan Momokyo, maka dia bisa gunakan tangan dan kakimu untuk memanfaatkan Zan Momokyo. Melihat Zuoyu sedikit tidak senang, Dong Yun tersenyum genit, "Bocah Zuo, apakah aku mencegah kalian berdua bermesraan?" "Tentu saja tidak," kata Zuoyu sambil merentangkan tangannya. "Lalu apa yang kamu lakukan dengan wajah datar?" Dong Yun tersenyum. "Aku bosan." Zuoyu tersenyum kecut. Dong Yun juga seorang kultivator gila, begitu juga Momokyo, seorang penyihir yang telah terperangkap selama ribuan tahun. Keduanya bisa dikatakan memiliki selera yang sama. Selama mereka bersama, mereka akan mengobrol tanpa henti, dan mereka semua berbicara tentang topik kultivasi. Zuoyu mengetahui dari percakapan mereka bahwa Momokyo juga berlatih seni bela diri dan beberapa seni bela diri yang kuat, yang diajarkan Dong Yijun padanya, dan mereka tampaknya juga mengembangkan seni bela diri misterius. Seni bela diri Zuoyu tidak tahu namanya, tapi dia tahu itu sangat misterius. Di depan adalah pegunungan Scarlet. Begitu kamu memasuki pegunungan ini, kamu tidak akan jauh dari gerbang setan darah. Mari kita tunggu pasukan besar di sini, kata Zuoyu. Oke. Benda yang disebut astrolabe ini memang lebih berharga daripada kristal peri itu, sangat nyaman. Dong Yun benar-benar berbaring di astrolabe, memandangi awan di langit. Hehe, tentu saja nyaman. Ada banyak jejak MUQ dan aku bermesraan di astrolabe ini. Tempat kamu berbaring adalah tempat di mana kita sering melakukan itu. Zuoyu tersenyum jahat. Ini membuat Dong Yun segera bertindak, dan menatap Zuoyu dan mendengus genit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Zuoyu sering pergi dengan Momokyo atau Leng Yanxuan di astrolabe? Kamu benar-benar bajingan. Aku harus mendisiplinkan Shanshan dengan benar ketika aku kembali, jangan sampai dia disakiti olehmu. Dong Yun memarahi genit, sementara Momokyo tersenyum rendah. Zuoyu meringkuk bibirnya, mengeluarkan beberapa buah spiritual, mengunyahnya di mulutnya,
dan menunggu pasukan besar pembudidaya iblis datang, masing-masing menunggu lebih dari 10 hari, dan lebih dari 200.000 orang datang untuk membawa mereka ke sini. Dapat dilihat seberapa cepat astrolabe itu. MUQ, hati-hati dalam pertempuran dengan sekte iblis darah. Ada beberapa orang di alam kenaikan dari sekte iblis darah. Zuoyu memperingatkan, Momukyu berada di alam kenaikan, dan dia juga akan berpartisipasi dalam perang salib melawan sekte iblis darah. Sebagai istri Zuoyu, tentu saja dia akan bergerak. Jangan khawatir tentang itu. Aku hanya mencoba kekuatan pedang peri itu. Momukyu menggoyangkan pedang Tianlei yang sangat indah di tangannya. Dia telah akrab dengan pedang peri ini akhir-akhir ini. Orang-orang Suishamen tahu bahwa para pembudidaya lepas setan akan menyerang mereka. Ketika mereka mulai membunuh para pembudidaya kasual setan, mereka akan mengharapkan hari ini, dan mereka tampaknya tidak takut. Kartu truf apa yang dimiliki sekte iblis darah ini? Beraninya kau melawan penggarap iblis Dao yang lepas. Dong Yun memandang murid-murid sekte iblis darah yang bergegas keluar dari pegunungan Scarlet, bingung. Penggarap kasual setan adalah kelompok paling kuat di dunia kultivasi. Bahkan 9 naga sekte tidak berani memprovokasi kultivator kasual setan, tetapi Suishamen membunuh hampir 100.000 pembudidaya kasual setan. Melihat orang-orang dari sekte Blood Demon keluar untuk bertarung, Zuoyu menurunkan astrolabe dan bergabung dengan Old Hei dan yang lainnya. Hei orang tua, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani datang kepada kami. Orang yang berbicara adalah kepala sekolah dari sekte darah jahat, Yunsa. Mampu menjadi kepala sekolah dari sekte besar jelas tidak lemah. Aku ingin kamu membayar kembali hutangmu dengan darah hari ini, bunuh. Hei Lian tidak takut pada Yunsa, dan meraung, dan kultivator kasual Demon Dao di belakangnya juga meraung, dan teriakannya begitu keras hingga tanah meletus ada sedikit getaran, dan banyak orang bergegas maju saat ini. Meskipun mereka tidak menyukai perang, jika mereka tidak berperang hari ini, mereka akan ditindas lebih kejam lagi di masa depan. Di antara 100.000 pembudidaya setan yang meninggal, ada teman dan kerabat mereka. Yang bergegas ke depan berada di tingkat alam Tongsuan. Mereka bergegas menuju pegunungan Scarlet, memenggal sejumlah besar murid dari sekte iblis darah sekaligus. Tentu saja, Zuoyu memimpin. Dia baru saja memasuki pegunungan Scarlet. Monyet roh mendesis. Monyet roh menemukan harta karun itu lagi. Kali ini Dong Yun juga datang ke sisinya, menatapnya dengan mata berkerut. Dong Yun juga memiliki makhluk roh yang diberikan kepadanya oleh Zuoyu. Zuoyu memandang Momukyu, dan menemukan bahwa dia sedang bertarung dengan sesepuh Ascension Realm dari Blood Fiend Sect, dan dia bersenang-senang bertarung. Zuoyu awalnya ingin meminta Momukyu untuk menemukan harta karun itu bersama, tapi sekarang dia hanya bisa bertarung dengan Dong Yun pergi bersama. Benda itu ada di dalam gerbang iblis darah. Ayo pergi diam-diam ke gerbang iblis darah, ambil harta karunnya, dan hancurkan gerbang iblis darah. Dong Yun berbisik. Oke, bunuh semua setan darah di sekitar. Zuoyu melepaskan energi pedang 9 hari dari tangan Zuoyu, memenggal kepala para murid sekte setan darah, yang juga disebut setan darah. Zuoyu menyapa Momukyu, mengatakan bahwa dia dan Dong Yun akan memasuki sekte iblis darah untuk berburu harta karun, dan menghancurkan fondasi sekte iblis darah. Setelah Momukyu mengangguk, Zuoyu dan Dong Yun bergerak maju dengan kecepatan tinggi, membunuh mereka semua. Ada banyak murid di sekte Suisha, dan ada juga sekte luar dan dalam di sini. Sekarang mereka masih di luar sekte. Untungnya, Dong Yun ada di sana, dan dia menggunakan banyak kekuatan magis yang sangat mematikan untuk membuka jalan agar Dong Yun terus menunjukkan kekuatan magisnya. Zuoyu memberinya banyak kekuatan. Zuoyu selalu dekat dengan Dong Yun, melindunginya dari serangan orang-orang yang mendekatinya. Keduanya bekerja sama secara diam-diam, dan segera datang ke gedung di luar gerbang Suisha. Sebagian besar bangunan di sini semuanya terbuat dari batu, dan mereka semua dirobohkan oleh teknik longsor dan retakan tanah. Dong Yun. Lihat ke langit. Seru Dong Yun. Zuoyu mendongak dan melihat banyak kabut merah naik dan perlahan melayang ke udara, membuat awan di langit semakin merah. Awan darah itu awalnya sangat tenang, tapi sekarang mereka bergolak. Seseorang dengan sengaja menyebabkan pertarungan ini, menyebabkan banyak orang berdarah selama pertarungan, dan kemudian darahnya terserap ke udara. Dong Yun memandang awan darah di udara dengan sungguh-sungguh.
Orang tua Hei juga memperhatikan ini, dan dia buru-buru menyuruh para pembudidaya kasual Modao untuk mundur. Yunsa, jadi kamu sengaja melakukannya? Lelaki tua itu meraung marah. Para murid dari sekte Suesha tampaknya disihir oleh roh jahat, dengan panik mengejar dan membunuh penggarap lepas iblis yang mundur, yang membuat penggarap lepas iblis harus melawan mereka lagi. Ada ratusan ribu murid di Sueshamen, meskipun banyak dari mereka tidak terlalu kuat, mereka semua adalah manusia dari darah dan daging, dan dalam pertempuran semacam ini, darah mudah berdarah. Haha, kamu baru tahu sekarang, sudah terlambat. Yunsa tertawa keras. Tidak ada yang tahu bahwa Yunsha akan mengorbankan begitu banyak murid dan membiarkan mereka mati. Sekarang mereka tahu mengapa murid-murid Sueshamen ini begitu sulit untuk dibunuh, bahkan jika mereka memotong tangan mereka, mereka semua bisa bertarung, kecuali kepalanya dipotong. Dilembabkan oleh banyak darah, awan darah di langit menjadi semakin tebal, seolah-olah hujan darah akan turun. Orang tua Hei dan orang lain dari alam Tongsuan menyeret para murid dari sekte iblis darah untuk mundur. Sementara Dong Yun dan Zuo Yu bergegas ke pusat awan darah, yang juga dipandu oleh makhluk roh. Tampaknya Yunsa sedang mengembangkan keterampilan sihir yang menakutkan, dan dia tidak ragu untuk mengorbankan murid-muridnya. Zuo Yu bergumam. Mungkin dia sedang mengolah ki darah, yang sebenarnya adalah teknik sekte kotoran darah mereka, dan tidak ada seorang pun di sekte kotoran darah mereka yang dapat mengolahnya dengan sukses. Sekarang dia mengumpulkan banyak energi darah. Saya pikir itu harus memiliki banyak hubungannya dengan itu. Untuk ini, kata Dong Yun. Murid-murid itu adalah orang-orang yang belum mencapai alam mendalam. Mereka semua terpesona dan rela menderita kematian. Sekte iblis darah kemungkinan akan membiarkan sejumlah besar orang di alam mendalam menumbuhkan ki iblis yang berdarah. Jika demikian, kekuatan sekte iblis darah akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Zuo Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat ke tengah awan darah yang melonjak di kejauhan, Dong Yun tersenyum sedikit. Saya pikir kita bisa menghancurkan trik mereka, dan tempat roh binatang membimbing kita harus terkait dengan rencana mereka. Mengenai menghancurkan hal-hal baik orang lain. Zuo Yu paling menyukainya, terutama hal baik semacam ini yang akan berhasil. Bab 297 Ruang Misterius. Zuo Yu dan Dong Yun saling memandang, dan senyum sinis muncul di wajah mereka. Zuo Yu sangat senang bisa melakukan hal semacam ini dengan Dong Yun, kakak senior. Setelah saya pergi ke sana gurun kecil denganmu terakhir kali untuk mengalami, sepertinya aku jarang melakukan hal semacam ini denganmu. Anak laki-laki, ada begitu banyak wanita di sekitarmu, bagaimana mungkin kamu masih mengingatku, kakak perempuanmu? Genit. Jadi? Kakak senior, kamu ingin aku mengingatmu? Hehe, kamu cemburu? Zuo Yu tertawa. Dong Yun mendengus dingin, tapi tidak menjawab. Saat ini, mereka berlari menuju pusat awan darah. Mereka bertemu banyak orang di alam Tongsuan yang menghalangi mereka di sepanjang jalan, dan mereka semua dipenggal oleh mereka. Ini terlalu lambat, kata Zuo Yu, meraih tangan giok Dong Yun, dan menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan, dia masuk ke tanah dan menyelinap ke bawah tanah. Dengan cara ini, mereka dapat mendekati tempat itu secara diam-diam tanpa ketahuan. Awalnya, Zuo Yu ingin menggunakan astrolabe, tetapi astrolabe menghasilkan terlalu banyak fluktuasi, sehingga mudah ditemukan. Ketika mereka sampai di bawah tanah, mata mereka benar-benar gelap, tetapi mereka dapat merasakan situasi di depan melalui kekuatan mental itu. Mereka tidak tahu bahwa segera setelah mereka memasuki tanah, pusat awan merah di langit tiba-tiba jatuh. Menuju tanah ada kilatan darah, dan pada saat itu, semua murid di bawah alam Tongsuan dari sekte Suesha meledak menjadi kabut darah. Kabut darah dengan cepat naik ke udara dan diserap oleh awan darah yang tebal. Ini mengejutkan semua orang. Ratusan ribu orang itu tiba-tiba meledak. Itu adalah hal yang mengejutkan bagi banyak orang. Bahkan orang yang sering membunuh orang melihat pemandangan ini, dan perut mereka sedikit menyusut. Mual. Penggarap lepas iblis berhasil dievakuasi, kehilangan 70.000 hingga 80.000 orang, yang membuat lelaki tua itu sangat marah, karena mereka telah ditipu oleh Sueshamen, dan penggarap lepas iblis yang mati itu menjadi sumber daya bagi orang-orang tingkat tinggi Sueshamen untuk berlatih. Di mana anak laki-laki Zuo dan gadis Dong? Lelaki tua Hei bertanya. Dia bilang dia akan menemukan sesuatu di gerbang berdarah,
kata Momukyu dengan cemberut, dan dia tidak bisa menahan perasaan khawatir saat ini. Baru saja, mereka berdua membunuh banyak murid Sekte Iblis Darah, memungkinkan kita untuk berhasil mengungsi. Saya pikir mereka seharusnya baik-baik saja. Keduanya sangat misterius, kata Hei Niangxi. Jika putriku kehilangan selai rambut, aku pasti akan mengalahkan anak itu. Kata Dong Yan keras, melihat pegunungan berdarah di kejauhan. Meskipun mereka berkata demikian, mereka sedikit banyak mengkhawatirkan Suoyu dan Dong Yun. Sekte Iblis Darah ini sedang membuat rencana. Ayo mundur dengan cepat dan kembali ke Gunung Ajaib. Kita akan membuat rencana jangka panjang. Aku harap bocah Zuo dan gadis Dong dapat menghancurkan tipuan mereka, kata Pandai Besi. Bagi Suoyu, mereka masih sangat lega, suasana hati mereka sangat buruk setelah ditipu oleh Sue Shaman, dan mereka semua mundur dengan cepat saat ini. Zuoyu dan Dong Yun sangat aman di bawah tanah, dan roh kuali menutupi aura mereka untuk mencegah orang lain mengetahuinya. Boy Zuo, trik macam apa ini? Kamu bisa menutupi auraku. Pantas saja kamu selalu bisa melakukan hal-hal licik yang menghancurkan bumi, Dong Yun bertanya dengan kekuatan mental. Dia sangat terkejut dengan penyembunyian Zuoyu. Kemampuannya, karena dia tahu bahwa kepala sekolah itu pun sulit untuk menemukan mereka. Kakak senior, aku belum bisa memberitahumu, maaf. Kata Zuoyu, dia tidak ingin berbohong kepada Dong Yun, tetapi dia tidak tahu tentang Cao Dronling. Dong Yun tidak mengatakan apa-apa, dia juga memiliki banyak rahasia yang tersembunyi di dalam hatinya, yang dapat dia pahami. Zuoyu membiarkan Lingyan yang berada di luar perlahan mendekati pegunungan Scarlet, dan tiba-tiba melihat pemandangan yang mengerikan itu. Pada saat ini, seluruh pegunungan Scarlet penuh dengan mayat, dan awan darah di langit di atas bergolak di udara. Berputar, ada pusaran di tengahnya, dari mana pembuluh darah menyembur ke tanah, dan sepertinya ada tempat di mana roh binatang itu membimbing. Zuoyu memberitahu Dong Yun tentang hal itu dengan kekuatan mentalnya. Mereka semua telah mundur, ayo cepat hancurkan perbuatan baik mereka. Kata Dong Yun. Mereka maju dengan cepat di bawah tanah yang gelap gulita, dan ketika mereka mendekati pusat awan darah, roh jahat yang gemetar keluar. Ini Ki Iblis Darah, mereka benar-benar ingin menggunakannya untuk mengolah Ki Iblis berdarah. Seru Zuoyu. Pada saat ini, Cauldron Spirit berbicara, mereka tampaknya menggunakan banyak darah untuk membuka ruang, dan ruang itu adalah tempat mereka melatih energi jahat darah. Mereka mengorbankan begitu banyak murid untuk membuat kunci untuk membuka ruang itu. Kata-kata Ling membuat Zuoyu semakin ngeri, ratusan ribu orang mati hanya untuk membuat kunci dan memasuki ruang. Jadi ruang macam apa ruang ini? Mungkinkah itu sesuatu yang ditinggalkan oleh iblis darah tua sebelum dia memasuki surga? Sudah siap untuk dibuka, hanya sesaat, jika kamu tidak menangkapnya, tidak akan ada kesempatan di masa depan. Suara Yunsa datang dari atas. Zuoyu memberitahu Dong Yun apa yang baru saja dikatakan Ding Ling, mengatakan bahwa dia menebaknya melalui pengamatan. Ini hanya sesaat. Jika kita menghentikan mereka, bukankah pekerjaan mereka akan sia-sia? Dong Yun sedikit bersemangat. Energi iblis darah yang tak ada habisnya mengamuk di tanah, dan Cauldron Spirit berkata, kalian lebih baik masuk ke tempat itu, kamu pasti akan mendapatkan kekuatan besar di dalamnya. Zuoyu juga sangat ingin tahu tentang ruang itu, dan dia membawa Dong Yun untuk mempercepat, dan bergerak cepat menuju tempat yang memancarkan darah roh jahat. Tiba-tiba, semburan cahaya merah melintas di depan matanya, dan dia dan Dong Yun muncul di ruang batu bawah tanah. Ruangan batu ini tidak terlalu besar, hanya dapat menampung sekitar 20 orang, tetapi di tengah ruangan batu ini terdapat bola cahaya merah yang memancarkan darah. Ini akan dibuka. Jika Anda tidak dapat memahami waktunya, jangan salahkan saya jika Anda tidak dapat masuk, hanya perlu beberapa saat. Ini adalah suara Yunsa. Saya melihat bola cahaya berwarna darah yang besar perlahan meredup, perlahan melayang, dan ketika lempengan batu di atas menyentuh bola cahaya berwarna darah, itu segera berubah menjadi bubuk, dan bola cahaya berwarna darah ini akan mengapung ke tanah. Zuoyu masih memegang tangan Dong Yun, dan dia berbisik, kakak senior, apakah kamu ingin pergi ke tempat itu dan melihat-lihat? Dong Yun mengerutkan kening, saya pikir, jika kita bisa, ayo masuk. Zuoyu tersenyum pada Dong Yun, lalu menariknya dan melayang mengikuti bola cahaya berdarah itu. Setelah mencapai puncak,
Zuo Yu dan Dong Yun melihat ratusan orang di sekitar mereka, dan menatap mereka dengan keterkejutan di wajah mereka, dan Zuo Yu juga melihat mata Yun Sha yang ketakutan dan marah. Yun Sha adalah seorang pria paruh baya dengan penampilan biasa, mengenakan jubah berwarna pedang, otot wajahnya berkedut, ingin segera membunuh Zuo Yu dan Dong Yun. "Hei, ini instan, semua orang harus memperhatikan," kata Zuo Yu dengan senyum lebar. Dia yakin tidak ada yang berani menyerangnya sekarang, mereka harus memanfaatkan kesempatan untuk memasuki tempat itu tanpa terganggu. Kedua, Zuo Yu dan Dong Yun berada tepat di sebelah bola cahaya berwarna darah. Jika mereka diserang, itu mungkin mempengaruhi bola cahaya berwarna darah. "Zuo Yu, aku tidak akan membiarkanmu pergi," Nayun berkata dengan kejam. Dong Yun meremas tangan Zuo Yu, dan mengirim pesan dengan kekuatan mentalnya. "Apakah kamu yakin untuk memblokir orang-orang ini di luar, lalu kita berdua masuk?" "Ya," kata Zuo Yu dengan pasti, tetapi sebenarnya dia hanya memiliki peluang 50% pastikan, dan itu adalah metode roh kuali, yaitu membiarkan roh kuali melepaskan api surgawi Jiusuan, dan mengejutkan semua orang itu kembali. "Maaf, kami akan masuk." Zuo Yu melihat ke langit, dan menemukan bahwa ada kekuatan yang sangat besar yang terkondensasi di atasnya, dan dia dapat melihat bahwa itu pasti lingkaran sihir misterius, yang dapat menyebabkan darah pemandangan awan di langit. "Boy Zuo, dengarkan baik-baik, pasti ada kekuatan yang sangat kuat yang akan turun nanti, dan saat itulah ruang terbuka. Sebelum itu, saya akan melepaskan Jiusuan Tianhuo untuk membungkus, sehingga orang-orang itu tidak bisa mendekat. Lalu kamu dan Nona Dong akan masuk ke dalam," kata Ding Ling. Kekuatan spiritual Chaol Drone Spirit sangat tinggi, dan penginderaan energinya sangat tepat. Tidak lama setelah Chaol Drone Ling menyelesaikan kalimat itu, aura yang mengancam menyebar, membuat semua orang menatap bola cahaya berdarah. Mereka awalnya ingin mendekat, tetapi mereka tertangkap oleh bola cahaya berdarah. Aura yang keluar memaksa mereka mundur, bahkan Yun Sha tidak terkecuali, hanya Zuo Yu dan Dong Yun yang baik-baik saja. Karena mereka bukan anggota Sekte Iblis Darah, meskipun Zuo Yu memupuk darah iblis-iblis Gangqi, dia tidak menggunakan metode brutal dari Sekte Iblis Darah untuk berkultivasi, jadi dia tidak memiliki iblis darah jahat semacam itu dalam dirinya. Tubuhnya, dan dia tidak dikelilingi oleh iblis berdarah itu. Tolakan fotosfer. Semua orang dapat melihat bahwa awan darah akan mengirimkan kekuatan untuk membuka pintu, tetapi pada saat ini, nyala api berwarna merah darah meledak, menutupi seluruh bola cahaya berwarna darah panas yang menyedot jiwa membuat banyak orang ketakutan, mereka belum pernah melihat nyala api yang begitu mengerikan. "Zuo Yu, bajingan kecil!" Yun Sha meraung, dan terbang menuju bola cahaya berwarna darah, tetapi dikeluarkan dengan kekuatan, dan awan darah yang melonjak di langit juga pada saat ini. Menembak, melewati lapisan api berwarna merah darah, dan menembak bola cahaya berwarna darah. Zuo Yu dan Dong Yun ditutupi oleh 9 api Suantian, dan Dong Yun juga merasakan kengerian nyala api, tapi itu tidak menyakitinya, dia tahu itu salah Zuo Yu. Cahaya merah di permukaan bola cahaya berwarna darah tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi bola hitam pada saat ini. Zuo Yu dan Dong Yun menabrak bola hitam, dan Jiusuan Tianhuo juga menghilang saat ini. Sebuah bola hitam muncul, dan orang-orang dari Blood Fiend Sekte bergegas satu demi satu, tapi Yun Sha dan para tetua adalah yang tercepat. Tepat ketika mereka akan menyentuh bola hitam itu tiba-tiba berubah kembali menjadi bola hitam itu. Bola cahaya berdarah memantulkan semua orang. Melihat ini, semua orang meraung dengan marah, raungan gila itu dapat didengar bahkan oleh pembudidaya biasa dari Dao Iblis yang telah mundur jauh, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak, karena mereka tahu bahwa Zuo Yu dan Dong Yun pasti telah menghancurkan Sekte Iblis Darah. Rencana itu. Pada akhirnya, Sekte Iblis Darah menderita kerugian besar. Bola cahaya berwarna darah berputar dengan cepat di tempat itu, dan setelah beberapa saat, semburan darah yang menyilaukan keluar dan menghilang di tempat itu. "Zuo Yu, aku, Yun Sha, harus membunuhmu." Raungan Yun Sha membuat seluruh pegunungan Scarlet bergetar, dan awan darah di langit menyebar, dan awan darah yang menutupi area itu selama bertahun-tahun menghilang. Pembudidaya dari cara ajaib di kejauhan semua mengeluarkan semburan sorakan. Zuo Yu dan Dong Yun telah memasuki ruang yang harus dibuka dengan susah payah oleh gerbang Iblis Darah. Bab 298 Iblis Tua Iblis Darah.
Zuo Yu dan Dong Yun menabrak bola hitam, mereka merasa mata mereka menjadi gelap dan kemudian menyala lagi. Mereka muncul di sebuah ruangan kecil dengan tempat tidur batu bersih di dalamnya. Dan sebuah meja, dengan 2 kursi di sebelahnya untuk meja, ruangannya sangat polos, namun ada beberapa batu berpendar yang menerangi ruangan. Apakah ini tempat di mana orang-orang itu sangat ingin masuk? Zuo Yu melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan pintunya. Dia dan Dong Yun tersenyum kecut, karena mereka terjebak di sini. Itu benar, di sini, kamu tidak bisa menjadi muridku dari sekte iblis darah. Suara laki-laki yang lembut dan magnetis datang. Tidak, mungkinkah kamu adalah iblis darah tua? Zuo Yu berkata dengan heran. Haha, itu benar, aku iblis tua iblis darah itu. Aku tidak menyangka kamu bisa mengolah tubuh iblis emas. Aku tahu betul bahwa tidak ada seorang pun di sekteku yang bisa mengolah tubuh iblis emas. Setan. Suara itu tertawa jalan. Duduk di kursi itu, Dong Yun mendengarkan dengan seksama percakapan antara Zuo Yu dan iblis darah. Dia juga sangat terkejut bisa berbicara dengan iblis darah di sini, yang merupakan sosok legendaris di zaman kuno. Zuo Yu menarik napas dalam-dalam, dan berkata perlahan, "Senior, saya bukan murid dari sekte iblis darah. Saya mengembangkan keterampilan Anda dan bahkan merusak perbuatan baik murid-murid Anda. Anda tidak akan menyalahkan saya. Ini adalah kesempatan Anda bahwa Anda dan gadis aneh ini datang ke sini. Saya ingin tahu bagaimana Anda mengolah tubuh iblis emas, dapatkah Anda memberitahu saya?" Tanya iblis darah tua itu. Tentu saja. Pada saat itu, Zuo Yu sedang berbicara tentang bagaimana dia mengumpulkan sejumlah besar emas, dan kemudian menggunakan cairan aneh itu untuk melelehkan emas murni di kota sihir untuk meredam tubuhnya. Dong Yun merasa itu mengerikan, dia tidak pernah menyangka bahwa Zuo Yu akan berani melakukan langkah putus asa untuk meningkatkan kekuatannya, dan menanggung begitu banyak rasa sakit. Tentu saja, dia mengerti bahwa Zuo Yu punya banyak alasan untuknya, dan saat ini hatinya juga rumit tak tertandingi. Dia tidak pernah berpikir bahwa janji Zuo Yu di awal benar-benar bisa dimasukkan ke dalam penggorengan. Benar, mengolah tubuh iblis emas ini membutuhkan roh sembrono semacam ini. Anda telah berhasil mengolahnya. Dan saya sangat senang masih bisa datang ke sini. Ini adalah ruang yang saya dirikan ketika saya berada di dunia kultivasi. Disebut ruang iblis darah, dan ada energi darah yang sangat agung di sini. Setelah Anda menyerapnya, itu akan memungkinkan Anda untuk memperkuat energi iblis darah dan kekuatan tubuh Anda. Kata iblis tua iblis darah. Senior, bisakah aku juga menyerap setan darah ini? Dong Yun bertanya tiba-tiba. Tentu saja, ini adalah energi darah paling murni. Aku mengumpulkannya di dunia monastik sebelumnya. Ini berbeda dari yang dikumpulkan oleh orang-orang di bawah sekteku. Energi darah yang mereka kumpulkan semuanya kejam, dan energi darah itu akan membawa orang sampai mati. Permusuhan yang tersisa akan berdampak besar pada orang-orang. Ketika saya mendirikan gerbang setan darah, niat awal saya bukanlah untuk mengolah sekelompok vampir. Cara kultivasi saya adalah untuk merangsang kekuatan dalam darah dan menghasilkan esensi energi darah murni, dan kemudian melalui pemurnian energi darah ini menjadi kekuatan dalam tubuh. Energi darah murni yang saya kumpulkan dipancarkan oleh murid-murid saya yang berlatih dengan benar sebelumnya. Ketika mereka berlatih, mereka selalu itu akan menyebabkan banyak kehilangan darah yang saya kumpulkan saat itu. Zuo Yu diam-diam mengagumi kata-kata iblis darah tua, tetapi pada saat ini dia memikirkan sialan lagi. Sialan terinspirasi oleh pedang darah hari itu, dan membuka cara kultivasi yang unik, yaitu mengolah darah. Zuo Yu memberitahu iblis darah tua itu. Oh, ada hal seperti itu, seseorang menyadarinya sendiri, dan dia masih seorang wanita. Saya harus menerimanya sebagai magang jika saya memiliki kesempatan. Meskipun saya memiliki banyak magang, tidak ada yang benar-benar dapat mewarisi mantel saya. Setan tua iblis darah berkata tanpa daya. Senior, metode untuk membuka ruang ini juga sengaja ditinggalkan olehmu? Dong Yun bertanya, tetapi dia tahu betul bahwa untuk membuka tempat ini, Sui Shaman mengirim banyak murid untuk mati. Tentu saja. Jika mereka ingin membuka ruang ini dengan cepat, mereka harus mengeluarkan banyak darah. Mereka tidak punya cara lain selain mengorbankan murid mereka sendiri.
Jika mereka bisa datang ke sini pada akhirnya, mereka akan menerima hukumanku di sini. Karena orang luar masuk, saya akan menyerap energi darah yang saya kumpulkan untuk Anda, dan selama Anda menyerapnya, Anda dapat pergi dari sini, kata iblis darah tua itu. Energi darah adalah sejenis kabut merah, yang melayang dari segala arah di ruangan ini. Energi darah mengandung vitalitas yang sangat kuat, seperti energi peri. Nah, tubuh iblis emas dapat berevolusi menjadi tubuh iblis surgawi. Ketika kamu mencapai level itu, kamu akan mengerti. Saya berharap dapat bertemu wanita di surga itu, sehingga saya dapat memiliki magang yang memuaskan. Tidak ada seorang pun di dunia kultivasi. Suevien, orang-orang di luar itu, biarkan mereka pergi. Kata Suevien tua. Senior, apakah kamu berada di alam Tian-Tian sekarang? Zuoyu bertanya dengan rasa ingin tahu, dia ingin tahu sesuatu tentang itu. Dewa sejati saya ada di atas, dan saya masih memiliki klon yang tersisa di dunia kultivasi, tetapi untuk membuka ruang ini dan berkomunikasi dengan Anda, klon itu dihapuskan, dan saya pergi sekarang, saya harap Anda dapat memanfaatkannya dengan baik. Dari darah ini, selamat tinggal, anak muda. Kata setan tua iblis darah, dan akhirnya, suaranya perlahan melemah. Wanita itu Nona Lan? Dong Yun menatap Zuoyu dan bertanya. Zuoyu mengangguk dan berkata, ayo pergi dan serap energi darahnya. Jadi kita bisa keluar. Iblis. Dong Yun bergumam. Zuoyu mengedarkan seni yang mendalam untuk menyerap energi darah. Begitu energi darah memasuki tubuhnya, itu segera menyatu dengan darahnya, menembus ke otot dan tulangnya, dan membuatnya menghasilkan pancaran merah redup. Mengalir, mengangkut seluruh tubuh, membuatnya merasa segar. Begitu juga Dong Yun. Dia berkata dengan penuh semangat, mungkin saya bisa menembus ke tahap tengah dari peringkat surgawi. Sangat sulit untuk menembus ke peringkat surgawi. Kakak senior, kapan kamu akan menggunakan kristal peri itu? Tanya Zuoyu. Belum, mari kita bicarakan ketika kita mencapai Ascension Realm. Dong Yun datang ke tempat tidur, duduk bersila di atasnya, menutup matanya dan mulai berlatih. Melalui semburan kabut merah, Zuoyu menatap kosong ke arah Dong Yun, berpikir dalam hati, jika kamu dan aku menggandakan kultivasi, kami dapat menjamin terobosan dengan cepat. Senior Children Spirit, pil apa yang bisa kamu sempurnakan, bisakah kamu Celestial pangkat membawa manfaat? Tanya Zuoyu. Ahem, iblis tua berdarah itu sudah pergi. Dia hampir ditemukan. Ini orang yang kuat. Aku bisa memperbaiki sejenis Great Returning Pill. Ini adalah pil kelas super tingkat bumi. Ini berguna, jika kamu beruntung, Anda dapat menembus level, dan butuh 3 bulan untuk menyempurnakannya, dan bahan obatnya cukup, kata Ding Ling. Lalu ada sejenis pil Haoyuan Zengqi, yang dapat bermanfaat bagi jiwa dan raga orang pada saat yang sama. Ini adalah pil kelas atas di permukaan tanah. Jika kamu memberi gadis itu dong minuman, itu pasti akan membuatnya meningkat. Dengan pesat, tetapi masih sangat sulit untuk menghilangkannya, ada sejenis bahan obat yang belum matang, jadi saya harus menunggu, saya akan mulai menyempurnakan dahuan pil sekarang, biasanya sekitar 10 pil dapat diproduksi dalam satu tungku, kata Chao Dronling. Zuoyu duduk di tanah, mengaktifkan Xuan Gong, dan mulai berlatih. Tidak lama setelah dia baru saja berlatih, Chao Dron Spirit berteriak lagi, kamu bisa mengambil pil emas dari Ascension Realm untuk berlatih, itu akan memungkinkanmu untuk menerobos dengan cepat. Ramuan emas dari alam Ascension, tentu saja, ramuan emas Liang Fei. Melihat ramuan emas di tangannya, Zuoyu diam-diam tersenyum, Liang Fei, kamu tidak berharap ramuanmu menjadi pupuk untuk kultivasiku, kan? Kekuatan yang terkandung dalam ramuan emas adalah yang paling halus. Murni. Itu bisa diserap secara langsung. Meskipun sekte abadi di dunia kultivasi melarang penggunaan ramuan emas orang lain untuk kultivasi, ada beberapa orang yang diam-diam menggunakan ramuan emas untuk kultivasi. Saat berlatih, waktu selalu berlalu, 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan masih banyak kabut merah di dalam rumah saat ini. Sama sekali tidak berkurang. Meskipun Zuoyu tidak membuat terobosan, kekuatan inti emas di tubuhnya telah meningkat pesat, dan ada tanda-tanda terobosan yang samar. Sambil menyerap energi darah murni, sambil menyerap kekuatan dalam pil emas Ascension Realm,
sulit membayangkan kecepatan ini. Dong Yun bangun dan mengerutkan kening, karena dia melihat Zuoyu memegang pil emas di tangannya. Apakah itu pil emas Liang Fei? Zuoyu mengangguk, kakak perempuan, kita telah tinggal di sini selama 3 bulan. Orang-orang kita seharusnya sangat mengkhawatirkan kami. Jangan khawatir, kami tidak terlalu mengkhawatirkanmu selama 3 tahun kau menghilang. Dong Yun terkekeh, bangkit dari tempat tidur, mengambil pil emas dari tangan Zuoyu. Dengan hati-hati dia mengambil lebih dekat. Lihat, itu adalah pertama kalinya dia melihat Jindan di Ascension Realm. Sungguh kekuatan yang murni. Seru Dong Yun. Aku akan memberikannya kepadamu jika kamu menginginkannya, ini berguna untuk kultivasi, kata Zuoyu, dan mengeluarkan pil lain, yang merupakan ramuan emas dari peringkat surgawi. Melihat bahwa Zuoyu telah mengumpulkan begitu banyak ramuan emas, Dong Yun juga sedikit terkejut. Kamu nak, apakah kamu berencana untuk mengutak-atik sesuatu? Saya pikir kamu sedang mengumpulkan beberapa bahan. Boneka, kata Zuoyu dengan jujur. Nak, pil dawan telah disempurnakan, totalnya ada 10 pil. Cauldron Ling tiba-tiba berteriak. Ding Ling memasukkan salah satunya ke dalam botol batu giok. Zuoyu mengeluarkan botol batu giok itu, menyerahkannya kepada Dong Yun dan berkata, ini adalah pil pengembalian hebat, ambil dan makanlah, jangan terlalu banyak bertanya. Dong Yun tercengang. Dia selalu memiliki minat yang kuat pada alkimia, tentu saja dia mengerti ramuan apa dahuan dan itu. Dia mengambilnya, membuka botolnya, dan menuangkan pil putih. Tidak ada aroma obat. Ini adalah pil pengembalian hebat. Putramu benar-benar aneh, jangan khawatir, aku tidak akan bertanya apa-apa. Dong Yun tersenyum dan berkata, Great Return Pill ini sangat bermanfaat baginya, setidaknya sekarang bisa memberinya banyak kepercayaan diri. Tingkatkan ke tahap tengah tahap surgawi. Kakak senior, saya menyarankan agar Anda tidak memakannya sekarang, dan memakannya ketika Anda mencapai tahap tengah tahap surgawi, maka Anda dapat mencapai tahap akhir tahap surgawi. Saran Zuoyu, yang juga merupakan apa Cauldron Ling katakan padanya. Bab 299 Kultivasi yang bergairah. Karena pil dahuan memiliki peluang tertentu untuk menaikkan peringkat surgawi 1 tingkat, yang terbaik adalah menggunakannya di tahap tengah peringkat surgawi. Jika berjalan dengan baik, Anda dapat memasuki tahap selanjutnya. Dong Yun mengangguk, mengambil ramuan emas Liang Fei, mengambil beberapa ramuan, dan memasuki kondisi kultivasi lagi. Semua bahan obat untuk memurnikan pil Haoyuan Zengqi telah dikumpulkan, dan sekarang Cauldron Spirit telah mulai memurnikan sejumlah besar pil ini sangat membantu peringkat surgawi, dan banyak orang di sekitar Zuoyu adalah tatanan surgawi. Zuoyu sedang berlatih begitu dekat dengan Dong Yun saat ini, kekuatan bulu di Lingzu hilang lebih cepat, dan pada saat yang sama Zuoyu juga melepaskan kekuatan benih api untuk diserap Dong Yun, yang akan membuat kultivasi Dong Yun kemajuan lebih cepat. Zuoyu melihat situasi di dalam Mutiara Qiankun, Mokui masih berlatih dalam pengasingan, Liu Shuixin sedang dalam proses membuat pil, dan lelaki hijau kecil itu sibuk berkultivasi di ladang obat. Setelah tidak ada masalah besar, Zuoyu juga memasuki proses kultivasi, menyerap energi darah murni, dan menggunakan seni Tongtian. 1 bulan kemudian, Zuoyu dibangunkan oleh Liu Shuixin di Mutiara Qiankun. Tuanku, saya berhasil memadatkan alkimia. Liu Shuixin berteriak dengan penuh semangat, karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia juga bisa memadatkan ramuan emas, dan kecepatannya sangat cepat. Zuoyu melirik Dong Yun, dan menemukan bahwa Dong Yun telah memasuki keadaan ekstasi dan berlatih dengan serius. Dia dan Liu Shuixin tidak akrab selama beberapa hari. Pada saat ini, hatinya tergerak, dan dia menginginkan Liu Shuixin untuk berlatih di sini juga darah jenis ini sangat membantunya, tentu saja, dan Liu Shuixin dapat menggandakan kultivasi di sini. Shuixin, saya berada di ruang khusus sekarang, sangat membantu untuk kultivasi saya di sini. Apakah Anda ingin keluar? Tanya Zuoyu. Oke. Liu Shuixin menjawab secara internal. Dengan pikiran, Zuoyu mengeluarkan Liu Shuixin dari Mutiara Qiankun. Liu Shuixin mengenakan gaun ungu longgar. Dia juga sangat senang ketika melihat Zuoyu, dan segera bergegas. Tangan Zuoyu dengan tidak jujur menembus ke dalam gaun Liu Shuixin, menguleni 2 bola daging lembut yang licin. Ini membuat Liu Shuixin sedikit mengerang. Tuanku, apakah Anda dan Yun? Liu Shuixin bertanya dengan suara rendah.
Tidak, kakak senior Dong tidak semudah itu untuk dihadapi, kata Zuoyu dengan bibir melengkung. Oh, kalau begitu aku sudah berlatih, kata Liu Shuixin. Setelah beberapa kultivasi ganda, dan Zuoyu memasukkannya dengan banyak kekuatan murni ketika dia menerobos, jadi sekarang dia harus mencerna kekuatan itu dengan baik. Zuoyu baru saja menembus tahap tengah tahap inti emas, jadi dia perlu menstabilkan kultivasinya saat ini. Di ruang kejahatan darah, mereka bertiga diam-diam menyerap energi darah murni. Waktu berlalu, Zuoyu dan Dong Yun telah memasuki ruang kejahatan darah ini selama 2 tahun, dan sejak Dong Yun memasuki samadhi terakhir kali, telah terjadi tidak setelah bangun, Zuoyu ditemani oleh Liu Shuixin, dan hidupnya bahagia dan harmonis. Dari waktu ke waktu, dia akan bercumbu dengan Liu Shuixin. Seiring berjalannya waktu, Liu Shuixin tidak sekhawatir sebelumnya, karena dia tahu bahwa waktu kultivasi Celestial Rang sangat lama, terutama ketika Anda terjebak, dan ada sumber daya kultivasi yang begitu kaya di sini. Zuoyu juga memberi Liu Shuixin pil emas, memungkinkannya untuk menyerap kekuatan di dalam, yang memungkinkan Liu Shuixin untuk maju dengan pesat lagi. Tentu saja, peningkatan Liu Shuixin sangat cepat, dan banyak keterampilan yang harus dilakukan. Dengan itu, energi darah murni, ramuan berkualitas tinggi, kekuatan murni dalam ramuan emas, dan kombinasi dari 2 metode kultivasi, membuat kecepatan kultivasi Zuoyu dan Liu Shuixin meningkat sangat cepat. Zuoyu telah mencapai puncak tahap tengah tahap inti emas, dan akan segera menerobos ke tahap selanjutnya, dan Liu Shuixin akan memasuki tahap tengah lagi, dan basis kultivasinya sebanding dengan Zuoyu saat ini. Anda harus tahu bahwa Zuoyu harus meredam tubuh dan jiwanya pada saat yang sama, jadi kecepatan kultivasinya tidak secepat kecepatan Liu Shuixin. Dan Dong Yun masih tidak bergerak sama sekali, manik-manik roh Zuoyu masih dengan cepat menanamkan kekuatan ke Dong Yun, yang membuat Zuoyu merasa lebih baik, karena selama bertahun-tahun, dia jarang berada di sisi Dong Yun, dan saat ini dia sangat menginginkannya. Untuk menghirup semuanya dalam satu nafas. Kirim ke Dong Yun agar dia bisa menebusnya. Meskipun mereka telah tinggal di sini selama 2 tahun, energi darah di sini sepertinya masih belum berkurang, dan masih banyak, yang membuat Zuoyu diam-diam cemas. Jika mereka tidak dapat menyerap semuanya setelah 10 atau 20 tahun, maka Zuoyu Ken ini merepotkan, masih banyak hal yang harus dihadapi di luar, dan pertarungan hidup mati antara dia dan Huang He baru berlangsung selama 8 tahun, dan dia masih harus mengembalikan tubuh naga. Senior Cauldron Spirit, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyerap kabut darah dengan cepat? Zuoyu bertanya, Cauldron Spirit telah memurnikan pil selama 2 tahun terakhir, dan jarang berbicara dengan Zuoyu. Tentu saja ada, tapi yang terbaik adalah menunggu gadis Dong meminum Great Returning Pill dan memasuki tahap akhir dari Celestial Rang sebelum aku bisa melakukannya, jika tidak maka akan mempengaruhinya. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menerobos di sini. Energi darah sangat langka. Baru 2 tahun, tidak ada hal besar yang akan terjadi di luar. Orang-orang tua di dunia prajurit bukanlah vegetarian, kecuali sekte-sekte itu seperti sekte setan darah, kata Cauldron Ling. Karena Cauldron Spirit punya solusi, itu juga sangat melegakan Zuoyu, dia khawatir dia akan terjebak di sini untuk waktu yang lama. Liu Shuixin baik-baik saja, bisa menemani Zuoyu di sini, dan sering bercumbu dengan Zuoyu. Ini sudah cukup baginya, belum lagi dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Hanya saja dia sangat mengkhawatirkan Dong Yijun, dia takut Dong Yijun akan tahu tentang dia dan Zuoyu, tapi Zuoyu sepertinya tidak peduli sama sekali. Bab 300 ditemukan. Liu Shuixin juga bangun, dengan senyum tipis di wajahnya, dan matanya seperti ombak menatap Zuoyu. Bantuan yang diberikan Zuoyu padanya benar-benar luar biasa, memungkinkannya memasuki tahap akhir tahap Jindan dalam waktu sesingkat itu, yang bahkan tidak pernah berani dia pikirkan sebelumnya. Karena metode kultivasi Dong Yun yang unik, dia tidak membuat terlalu banyak fluktuasi setelah dia menerobos. Selain itu, Zuoyu dan Liu Shuixin begitu tenggelam dalam kegembiraan sehingga mereka tidak menyadari bahwa ada sepasang mata indah yang menatap mereka. Dong Yun dapat melihat dengan jelas melalui kabut merah, yang membuat wajahnya sedikit kemerahan. Dia hanya tahu tentang hal semacam ini dari Leng Yanxuan dan Momukyo, tapi dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Sineng menyaksikannya sendiri. Mata, yang membuatnya tersipu dan jantung berdebar,
dia tidak menghindari, juga tidak menghentikan Zuoyu dan Liu Shuixin, tetapi menonton dengan tenang dari samping. Dia ingin melihat ekspresi Zuoyu. Dia merasa sedikit kesal, suasana hatinya juga sangat rumit, dan bahkan sedikit berdenyut. Tetapi dia ingat bahwa Zuoyu tidak mudah selama ini, dan dia berada di bawah banyak tekanan, dan semua ini ada hubungannya dengan dia. Tuan. Kakak senior, kamu. Kapan kamu bangun? Zuoyu segera bertanya, lalu buru-buru mengeluarkan beberapa pakaian untuk menutupi dirinya dan Liu Shuixin. Apa yang kamu takutkan? Aku bisa melihat kalian semua dengan jelas. Bagaimana mungkin aku tidak bangun jika kamu sangat berisik? Dong Yun berkata dengan tenang, seolah dia tidak menyadari apapun barusan. Yun, aku. Liu Shuixin menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Sebelum dia selesai berbicara, Dong Yun memotongnya dan berkata, bukan apa-apa. Aku tidak tahu siapa anak ini. Hanya saja kamu benar-benar terlalu berani. Terlalu besar, kamu benar-benar melakukan hal semacam ini di bawah hidungku, kamu harus mempertimbangkan perasaanku. Pada saat ini, Dong Yun melirik tubuh bagian bawah Zuoyu, dan mencibir, apakah ini ide burukmu? Apakah Anda melakukannya dengan sengaja? Dong Yun melihat sekeliling dan menemukan beberapa jejak. Saya melihat Anda telah berlatih kultivasi ganda lebih dari sekali, katakan dengan jujur, sudah berapa lama? Lebih dari 2 tahun. Zuoyu dikatakan. Dong Yun mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan tidak senang, kalau begitu, kamu telah hidup sangat bahagia selama 2 tahun ini. Zuoyu tidak menjawab, tetapi hanya menyeringai. Shuixin, apakah itu sebabnya kamu bersembunyi di harta sihirnya sepanjang waktu? Apakah layak bagimu untuk menderita sendiri hanya untuk bersamanya? Dong Yun membantu Liu Shuixin merapikan rambutnya yang berantakan. Itu di dalam itu sepadan. Awalnya, saya tidak punya harapan untuk membuat terobosan. Sejak saya dan putra saya telah membuat kemajuan pesat, jika tidak, saya mungkin tidak dapat maju ke titik ini sampai aku mati, kata Liu Shuixin dengan serius. Dong Yun menghela nafas sedikit, Liu Shuixin selalu jatuh cinta pada Zuoyu, dan Zuoyu bisa memberikan begitu banyak bantuan padanya. Sekarang dia mengikuti Zuoyu dengan sepenuh hati. Dia juga bisa melihat bahwa Liu Shuixin telah memasuki tahap jin dan di kemudian hari tahap, Liu Shuixin telah bertanya kepadanya tentang kultivasi sebelumnya, dan pada saat itu dia juga menemukan bahwa Liu Shuixin mengalami kesulitan membuat kemajuan. Sekarang tampaknya metode kultivasi ganda memang dapat membuat orang maju dengan cepat. Bocah brengsek, untuk keegoisanmu sendiri, kamu telah menyimpan Shuixin di gudang senjata ajaib itu sepanjang hari. Apakah kamu baik-baik saja? Dong Yun memelototi Zuoyu, dia tahu bahwa lingkungan di penyimpanan harta karun sihir itu pada umumnya tidak baik. Meskipun senjata sihir penyimpanan Zuoyu lebih maju, tetapi menurutnya, semuanya sama. Zuoyu tersenyum kecut, memandang Liu Shuixin, lalu menundukkan kepalanya untuk mempertimbangkan apakah dia juga harus memasukkan Dong Yun, dan membiarkan dia melihat lingkungan di dalam. Liu Shuixin awalnya ingin mengatakan bahwa lingkungan di dalam sangat bagus, tetapi dia tahu bahwa itu adalah rahasia Zuoyu, jadi dia tidak menceritakannya. Biarkan dia masuk dan lihatlah, banyak rahasiamu bukan rahasia lagi, tapi jangan biarkan dia mengetahui keberadaanku, kata Chaudron Ling tiba-tiba. Dengan peningkatan basis kultivasi Zuoyu, Chaudron Spirit juga memperoleh kekuatan yang sangat besar, kemampuan penyembunyiannya menjadi lebih kuat. Dan sekarang dia tidak takut Dong Yun menemukan keberadaannya di Mutiara Qiankun. Kakak senior, apakah Anda ingin masuk dan melihat bagian dalam harta ajaib saya? Situasi di dalam tidak seburuk yang Anda bayangkan, tetapi Anda harus merahasiakannya dan jangan memberitahu orang lain, kata Zuoyu. Tentu saja Dong Yun ingin masuk dan melihat-lihat, karena senjata sihir penyimpan yang bisa menampung mayat naga itu pasti bukan benda biasa, apalagi berpura-pura menjadi orang yang hidup. Beberapa lebah dan burung layang-layang aneh di dalamnya, dan bahkan ada juga banyak ramuan, inilah yang selalu dia duga, dan dia sudah lama sangat ingin tahu tentang senjata ajaib yang disimpan Zuoyu. Oke, masukkan aku. Mata indah Dong Yun bersinar dengan cahaya aneh. Hei, aku akan membiarkan Shuixin menemanimu masuk dan mengajakmu berjalan-jalan. Setelah masuk, jangan berlarian. Santai dan jangan melawanku, kata Zuoyu, dengan lembut memegang tangan batu giok Dong Yun dan Liu Shuixin,
Kemudian dengan pikiran, dia muncul di depan pintu rumah Liu Shuixin. Begitu Dong Yun masuk ke sini, ekspresinya sama dengan Liu Shuixin sebelumnya, dan dia terkejut dengan pemandangan di sini. Ada sekelompok burung layang-layang yang ceria terbang di langit, banyak lebah aneh yang memancarkan cahaya hijau terbang dengan gembira di gunung yang tinggi, dan ada cairan putih besar di danau besar di kejauhan, memancarkan nafas energi yang sangat murni, dan potongan itu bidang obat membuat jantungnya semakin berdebar. Karena ada banyak ramuan langka dan langka di bidang obat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk terbang ke bidang obat, berjalan di jalan sempit, menatap dengan mata besar. Yang indah, dia melihat ke warna-warni bunga dan tanaman eksotis tanpa berkedip. Pada saat ini, dia juga melihat banyak pria hijau kecil memegang ember berisi cairan putih, menyirami bunga dan rerumputan spiritual ini, dan di kejauhan, ada 3 monyet roh yang merangkak di beberapa pohon buah roh, memegang banyak roh di tangan mereka. Buah roh. Wajah cantik Dong Yun sedikit berkedut. Untuk merawat burung roh yang diberikan Zuo Yu padanya, dia sering mengkhawatirkan buah roh ini. Tanpa diduga, ada begitu banyak dari mereka di sini sehingga mereka tidak bisa selesai memakannya, dan mereka bahkan diperlakukan sebagai batu oleh para monyet roh itu saling pukul. Tempat ini hanyalah sebuah negeri dongeng. Dia akhirnya mengerti mengapa Zuo Yu bersedia menempatkan kecantikan yang begitu lembut seperti Liu Shuixin di penyimpanan senjata ajaib. Belum lagi Liu Shuixin, bahkan dia ingin tinggal di sini, terutama setelah dia merasakan nafas energi murni, karena energi ini tidak seperti aura, tetapi lebih baik dari aura. Bocah bau, kamu bersembunyi cukup dalam. Dong Yun menggertakkan giginya dan mengutuk dengan kejam. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel. Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 246 tidak ada uang, keluar. Dusi tersenyum dan menjelaskan, dalam bola batu ini, yang disegel adalah cairan bawaan, jumlahnya tidak banyak, hanya 9 tetes. 9 tetes? Cukup. Seseorang berbisik. Beberapa orang malah menunjukkan kegembiraan. Solusi stok Xiantian terlalu berharga. Jika terlalu banyak, tidak banyak orang yang mampu membelinya, tetapi jika hanya ada 9 tetes, Anda dapat mencobanya. Apalagi, meski hanya dengan 9 tetes, efeknya luar biasa. 9 tetes cairan asli Xiantian, aku akan membuat keputusan. Luming melihat bola batu itu, matanya menunjukkan bahwa dia bertekad untuk mendapatkannya. Tubuh fisiknya telah lama terperangkap di peringkat kedua, dan dia belum